tujuan perang kan dia mencapai kemenangan, Ya. kan gitu. Untuk mencapai kemenangan yang paling baik itu tidak perlu mengeluarkan senjata, karena posnya lebih tinggi. Itu terminologi militer begitu, Mas? Iya, Oke. di Sun Tzu kan dia bilang begitu. Oke. Kan gitu. Oh, berarti kayak Futuh Mekah Rasulullah, Mas. Sama Islam juga. Iya. Dulu kepala staf gabungan angkatan darat Amerika, pokoknya Menhankamnya Amerika lah, Jenderal Colin Powell. Colin Powell ini diomongin sama Pak Jenderal Indonesia nih, kamu jangan ngacak-ngacak Indonesia lewat NGO itu, kitanya kerepotan. Lalu dijawab oleh Colin Powell, ya sudah, sebelum kami ngapa-ngapain, kamu maintenance dulu NGO kamu gitu. Passion, our bodies take flight in the midnight romance. Sekarang kan bagaimanapun sudah menjadi fakta kan, bahwa bahan bakar atau energi itu kan lama-kelamaan Habis. habis. Sedangkan mau tidak mau, tadi nyambung obrolannya Mas Ali, dunia agrobisnis atau agricultural itu bagaimanapun akan terkait dengan persoalan energi. Dunia industri apapun, industri pertanian, peternakan, atau industri hilir, hulu, semuanya lah ya. Pertanyaannya, dengan masalah energi yang makin mahal ini, inilah yang menjadi persoalan. Kalau kita membahas energi kan sebenarnya faktor utama ya kan dalam segala kehidupan di kita ya. Dulu sebenarnya kita pernah, jadi energi itu yang paling utama adalah pertama murah, kan itu. Ya, Kedua, dia tidak merusak alam, ya. kan gitu. Nah, pada saat itu satu-satunya alternatif energi yang murah selain air itu adalah nuklir. Ya. Ya. Oh iya, pernah tahun 86-an kalau nggak salah itu ya. Ya, kalau nggak salah itu 86 kita pernah mencoba untuk membuat energi nuklir. Proyek Gunung Muria apa bukan ya? Kalau nggak salah ya itu ya. Iya. Tapi kalau kita sudah mencapai ke arah sana, kita sudah bisa menghemat energi dengan energi yang sangat murah, itu pasti kita akan melesat. Karena bayangkan, satu reaktor nuklir PLN satu saja dengan biaya yang sangat murah itu bisa menerangi atau menyelesaikan permasalahan seluruh Pulau Jawa sampai Bali. Satu reaktor dengan sumber daya yang kecil gitu. Kalau menggunakan uranium, memang ada risiko. Oke. Ya kan? Risikonya kalau terjadi permasalahan besar kan gitu. Tapi resiko kan bisa kita hitung. Kalau kita penanganannya benar, bisa diatasi. Contoh lah, kita naik pesawat, ya kan? Pesawat itu sebenarnya transportasi paling aman. Tapi yang terjadi dalam pengertian awam, mau numpak kapal darat aja, pokoknya mati kabeh bakal mati. Padahal dari sisi safety, dia lebih aman daripada transportasi darat. Karena transportasi itu kan masalah persepsi lah ya. Nah, masalah terjadi kecelakaan, ada satu yang tidak bisa diantisipasi. Kalau Tuhan menghendaki kan gitu. Oh iya. Kalau misalnya suatu saat kayak Jepang, ya kan 2011 terjadi masalah karena ada tsunami, itu kan bukan manusia kan. Gitu. Sudah berupaya mengantisipasi, tapi itu kan masalah yang di luar kemampuan manusia. Tapi bonus yang sudah dia dapatkan, Jepang sudah menghemat energi berapa puluh tahun kan gitu. Iya. Sehingga cost untuk produksi apapun dia bisa lebih murah, cost produksinya masih maju. Tapi dulu Mas, waktu proyek Gunung Muria itu, proyek PLTN itu mau dibangun jadi sebuah diskursus nasional waktu itu sama Pak Harto lah ya, di waktu zaman pemerintahan Orba dulu. Saya dengar itu banyak demo-demo di NGO itu, di kalangan masyarakat. Dulu kepala staf gabungan angkatan darat Amerika, pokoknya Menhankamnya Amerika lah, Jenderal Colin Powell. Maksudnya Colin Powell ini diomongin sama Pak Jenderal Indonesia nih,
kamu jangan ngacak-ngacak Indonesia lewat NGO itu. Kitanya kerepotan. Iya. Sebetulnya itu sebuah pertanyaan bersayap mungkin ya. Saya menafsirkannya begitu. Lalu dijawab oleh Colin Powell, ya sudah sebelum kami ngapa-ngapain, kamu maintenance dulu NGO kamu gitu. Artinya dari kalimat itu ada sebuah pengakuan, Mas, bahwa memang dunia luar itu turut serta memerangi kita, quote unquote, dalam melancarkan kepentingannya. Kalau ada nuklir berarti nanti akan ada implikasi begini-begini. Gimana itu penjelasannya, Mas? Ya betul. Itu kan istilahnya kalau sekarang katanya ada namanya teori apa, proxy war. Proxy war, ya. Proxy war. Atau zaman saya waktu masih sekolah dibilang perang modern dengan tanda kutip kan gitu. Perang modern tanda kutip ya. Nah, kan perang modern itu pasti dengan rudal, dengan senjata yang canggih. Ya. Tapi sebenarnya kalau perang modern yang seperti itu kan itu jalan terakhir. Ya. Kan gitu. Perang itu kan tujuan perang kan dia mencapai kemenangan. Ya. Kan gitu. Untuk mencapai kemenangan yang paling baik itu tidak perlu mengeluarkan senjata. Karena cost-nya lebih tinggi. Kan gitu. Perang yang terbaik adalah tanpa kontak Tanpa senjata, kontak fire senjata. contact. Oke. Tapi negara lain takluk dengan kita kan gitu. Itu peperangan hebat itu. Itu perang yang paling baik. Oke. Perang kemenangan yang paling sempurna lah itu. Itu terminologi militer begitu, Mas? Iya, Oke. di Sun Tzu kan dia bilang begitu. Oke. Kan gitu. Oh, berarti kayak Futuh Mekah Rasulullah, Mas, sama Islam juga. Iya. Oke, lanjut, Mas. Nah, pada saat itu kenapa kita kembali ke Muria tadi ya? Mhm. Kenapa kok masyarakat demo, ya kan? Dan saya yakin masyarakat demo taunya, oh nuklir itu akan bahaya kalau gini. Iya. Tapi dia tidak tahu apa tujuan daripada orang luar ya, dalam arti negara luar memprovokasi masyarakat agar jangan sampai. Kalau itu sempat jadi, kita bukan jadi negara maju. Itu yang ditakuti oleh negara-negara yang lain itu. Ya, ditakut oleh negara-negara lain. Kenapa maju? Karena kita mampu menciptakan satu energi ya, murah, ramah Ramah lingkungan ya. lingkungan sebenarnya. Kalau kita pelihara dengan baik. Ya, ya, ya. Kan? Coba bandingkan sekarang dengan PLTD pakai diesel, ya kan? Mahal. Kita beli solar, ya kan? Untuk kita aja beli ini genset aja, pakai solar berapa duitnya habis kan gitu. Diganti dengan batu bara murah, tapi tanah kita hancur lebur ya kan? Oh iya. Nah, itu. Betul. Tapi kalau dengan Merusak energi lingkungan. nuklir hanya sedikit ya, dia kan pakai apa fusi ya, apa membelah diri kan gitu ya. Ya. Ini teorinya saya tidak tahu lah ya, itu Ya. orang lain. Tapi intinya itu adalah satu teknologi yang paling murah. Sampai detik ini itu masih teknologi yang paling murah sampai detik ini. Harusnya kita harus segera ke nuklir ya, Mas ya. Harusnya. Tapi ada alternatif lain nggak, Mas? Kita kan negara katulistiwa nih. Kalau dalam perjalanan saya ke beberapa tempat itu, negara yang subtropis pun, yang punya 4 musim gitu, dia itu pasang panel-panel solar loh, Mas. Ya, Panel-panel panel surya itu di tiap rumah, Mas. Ya pada suburb tertentu lah, memang nggak seluruh kota lah ya. Tapi saya lihat pasang mereka. Padahal enggak dina aku mendung baik kapan oli matahari ya. Tapi dia pasang itu dan katanya itu energi andalan di situ. Betul. Jadi energi terbarukan ya, tidak akan habis-habis, ya kan? Itu kan ada beberapa macam, ya kan? Kalau kita mempunyai sumber air, ada sungai besar, itu bisa menjadi PLTA. Itu kan energi tidak akan habis tuh, kecuali sungainya kering kan. Gitu. Iya. Nah di Indonesia ini ada bonusnya kan bukan hanya demografi ya, bonus geografi juga. Geografi juga kita kan ya. Kita kan letaknya di Katulistiwa, Betul. kan? Di situ kan ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk membuat energi, ya kan, untuk menciptakan satu energi. Di antaranya angin sama matahari kan, Matahari, karena betul. Katulistiwa.
yang paling signifikan ya matahari, surya. Betul ya. Hanya yang permasalahan kan energi surya kan baru ini. Kendalanya adalah kaitan dengan penyimpanan dayanya itu kan. Baterai. Baterai. Energi baterai itu kendalanya. Teknologi energi baterai dulu kan baterai gede-gede ya kan gitu. Sekarang dibuat kecil. Nah, otomatis masih mahal di awalnya. Tapi lama-kelamaan kalau produksi udah besar akan mengecil kan gitu. Betul. Yang jadi masalah itu adalah kenapa sekarang kosnya mahal? Ya karena kita baru memulai kan gitu. Tapi kalau kita tidak mau memulai dari sekarang, ya kan, begitu pas murah kita belum apa-apa kan gitu. Iya. Sama dengan nuklir. Sekarang semua pakai nuklir. Radiologi pakai nuklir kan gitu. Ya kan kedokteran, ilmu kedokteran kan pakai nuklir kan. Betul. Ya sama dengan kita. Jadi energi yang terbarukan sebenarnya salah satu bonus geografi untuk Indonesia. Kalau kita memanfaatkan itu dengan baik, itu akan mengurangi kos. Manakala batu bara habis, bahan bakar habis, kita udah kuasai dunia sebenarnya kalau itu kita kuasai. Ya kan? Artinya negara-negara tetangga ya kan yang bukan di garis khatulistiwa bisa dijual kan gitu istilahnya energi. Tapi kalau untuk dijual sekarang ya belum waktunya karena untuk diri kita sendiri aja belum ada kan gitu. Contoh lah di Pulau Jawa ini kan, kita menggunakan PLTA, tapi PLTA kan sedikit. Bendungan-bendungan hanya berapa di Pulau Jawa kan gitu. Jadi suatu saat kalau kita kembangkan energi terbarukan, dibilang apa? PLTS ya, PLTS. pembangkit listrik tenaga surya, itu potensi kedepannya kita bisa berjaya di situ.